Wes, piye iki? Ini Denada tahu nggak sih sebenarnya Dena kalau ke soal mobil ini? Cucu dijadiin supir digaji rendah. Ngawur ae. Mobilnya yang si Resa udah lunasin keluarganya Resa Rosano, yaitu Om Dino dan Bu Ratih, keluarganya Resa ya, keluarga Resa yang membiayai Resa dari kecil ya guys, yang merawat dari bayi ya, itu kan sudah sampai lunas. Brionya itu, terus dijanjikan mobil baru. Mobil Brio suruh jual, udah gitu uangnya ditransfer ke keluarganya Dena. Wes, piye iki? Ini Denada tahu nggak sih sebenarnya Dena kalau ke soal mobil ini? Udah lagi tuh ternyata juga bukan atas nama Resa pula. Udah yang nyicil dari keluarga sana, dari mobil yang lama, yang sebenarnya punya Resa, tapi mobil baru kok bukan atas nama Resa kulo piye. Ada yang namanya si Muhammad, ceritanya nih katanya ya. Si Muhammad ini katanya adiknya, nggak tahu nih. Ini Dena gimana sih sebenarnya? Tahu nggak masalah mobil ini membuat orang menjadi ketakutan? Karena kan mau diambil ceritanya nih sama yang disebut namanya apa namanya, adiknya Dena. Nama lengkapnya siapa sih? Pokoknya adalah adiknya Denada. Mau diambil karena dia merasa itu nama dia kan, ya kan? Padahal uang itu dari uang mobil Brio gitu loh. Seperti itu. Gue makanya gue lihat kasusnya Dena ini lucu gitu. Nah di si Dena ini nggak ngomongin mobil sama sekali. Kenapa sih? Udah ngomongin mobil belum dia? Kayaknya dia nggak sebut. Ya. Dia nggak nyebutin soal mobil deh. Dijadikan supir. Sayang dijadikan supir lah. Sayangku piye dijadikan supir. Dibayar juga kecil. Kalau sayang itu jangan dijadikan supir satu. Kalaupun dijadikan supir bayarannya gede, itu sayang. Lo kalau deket sama dia nggak dijadiin supir, mohon maaf. Kalau mau jadi deket sama dia tuh nggak jadiin supir. Kalau pengen deket, itu diakui langsung bahwa saya ini adalah nenek kandung. Cucu dijadiin supir digaji rendah. Ngawur ae. Karena itu makanya mama mau dekati dia supaya nurut sama mama. Sekarang kalau ditanya kamu mau jadi apa, dia tanya Maresa kamu mau jadi apa, pasti dia akan jawab aku mau jadi lawyer. Perkuliahan mulai kalau nggak Agustus atau November. Just leave it to me. Bareng mama, seangkatan dengan mama. Hanif bilang dia juga tahu mama kuliah hukum cuma mau mata-matain dia. Dia ketawa, iya wes bunda, aku kuliah bareng sama aku. Anaknya santai banget, gak gampang tersinggung dan sakit hati. Iya, karena itu makanya dijadiin supir, gajinya juga nggak dibayar pun santai. Santai. Anaknya santai, nggak sakit hati, anaknya meneng. Dijadikan supir, dibayar cuma 1,5 lagi tuh bayarannya. Di bawah rata-rata supir kok sayang. Ngawur ae. Itu sama aja memperkerjakan orang dan sudah sama aja mengabuse itu. Itu abusive of apa ya? Abusive kesempatan ya, keluarga dipekerjakan gaji di bawah normal. Itu benar-benar keterlaluan menurut saya. Aku bilang, aku pengen Resa itu bisa jadi anak Oh ini Muhammad itu, ini Muhammad nih, nama Muhammad nih. keluarga kita. Ayo, aku sekolahin dia setinggi-tingginya. Aku bilang, bukannya mudah, aku bisa bertahan di usia aku udah segini di dunia hiburan. Mama tahu, aku bilang gitu. Tapi aku berjanji, aku bilang, insya Allah dia selesai S1, aku yang akan biayai. Sampai itu dia mau selesai S2 pun, aku yang akan biayai. Lu aneh gitu loh. Baru sekarang
nangis-nangis ngomongin soal biaya kuliah, tapi soal mobil itu loh guys, itu kan masalahnya mobil. Nih dengerin ya, ini gue mana nih soal mobilnya nih si Denada nih. Mobilnya yang si Resa udah lunasin, keluarganya Resa Rosano, yaitu Om Dino dan Bu Ratih, keluarganya Resa ya, keluarga Resa yang membiayai Resa dari kecil ya guys, yang merawat dari bayi ya, itu kan sudah sampai lunas Brionya itu. Terus dijanjikan mobil baru, mobil Brio suruh jual, udah gitu uangnya ditransfer ke keluarganya Dena. Nah si keluarga Dena ini ternyata diketahui oleh keluarganya si Resa, yaitu Om Dino dan Bu Ratih, tidak membayarkan full uang dari Brio. Itu loh. Nih nomornya nih 004. Justru malah diatasnamakan adiknya Dena yang namanya si Muhammad. Nah si Muhammad inilah yang melaporkan ke Polola untuk ngambil tuh mobil, narik tuh mobil. Karena apa? Karena ya keluarganya Resa menghentikan pembayaran cicilannya kan, ngerasa kayak kok kita harus bayar semuanya sementara uang mobil sudah full masuk dari mobil yang lama, gitu loh guys intinya. Cuma ini kok nggak dibahas sama si Dena. Kalau Venirus memutuskan untuk nyepil si Denada lagi, gue nggak paham maksudnya apa, serius. Ya perlu tempat untuk berbicara, tapi menurut gue bener-bener kayak nggak imbang gitu loh, kayak aneh banget gitu loh. Daripada di nangis-nangis di depan Feni Rose terus disiarin kayak gitu, statementnya juga menurut gue nggak apa ya, nggak bisa dipercaya gitu. Kayak oh ya kan Dena bilang Bu Ratih sama Pak Dino yang mau anak laki-laki, itu aja udah aneh menurut gue, aneh banget. Ngapain perlu anak laki-laki? Orang-orang udah punya anak SMA, bentar lagi kuliah mau nikah. Udah enak-enak hidup, biaya udah selesai ngebesarin anak, terus tiba-tiba ada anak bayi lagi, kan biaya lagi guys. Kayaknya nggak masuk akal deh orang yang udah umur mau punya anak bayi gitu. Ya kayak Mamski umur 51 jalan 52. Untuk ngambil anak mikir 1000 kali lipat. Udah bukan waktunya gitu. Waktunya pas umur 20-an, 30-an masih bisa. Atau awal 40 masih oke. Tapi kalau udah umur 51, 52 sih gue gak mau repot. Nah seperti itu juga Bu Ratih sama Pak Dino. Cuma karena hati mereka tersentuh, anak ini gak ada yang ngerawat, di keluarga besar kan ditawar-tawarin. Tapi Denada mengelak di podcast bilangnya, saya gak tahu dia tawar-tawarin. Masa anak lu sendiri lu gak tahu bagaimana kondisinya? Gimana sih? Bisa. Yes. Untuk yang gatel-gatel, keringat, biang keringat, ada bekas luka, ambil itu It's Facial. Udah bunyi ya guys? Untuk sabunnya, udah. Yang nawar-nawarin mau ibunya Dena kek, iya kan? Tapi kan itu anaknya dia. Dan yang ditawarin itu ke keluarga. Kan tinggal denger aja keluarga ngomong apa. Gitu loh. Masa saya nggak tahu keluarga. Dan yang bikin kesel juga ya, Venirus lupa nanya itu. Kenapa dia ngebiarin orang nunggu di depan rumah hujan-hujanan berjam-jam cuma untuk perpanjang STNK. Dena, gue mau nanya. Itu keluarganya Resa datang ke Jakarta mau perpanjang STNK. Kata mereka, lu ngapain ngediemin mereka depan rumah berjam-jam? Gak usah nangis-nangis.